Bagus, jalan-jalan terus. Aku WA nggak dibales. Mau kabur kamu? Enggak kok, aku nggak mau kabur. Cuman saya minta maaf karena hari ini saya belum ada uangnya. Udah basi. Tadi nggak sengaja nabrakin mbak ini. Nabrak? Oh, berarti kamu habis ditabrak sama orang ini? Oh, mau dikasih uang dia? Kamu minta aja uang yang banyak sama dia untuk bayar utang. Bukan gitu. Aduh, aku bingung banget deh. Hari ini kan waktunya aku buat bayar utang. Tapi sampai saat ini aku sama sekali belum ada uang yang buat aku bayarin sama mereka. Lagian juga kemarin aku udah berusaha buat tabung sisa uang aku, cuman ternyata nggak cukup. Aduh, aku bingung banget. Dan aku takut banget kalau sampai mereka datang nemuin aku dalam keadaan aku belum ada uang itu. Udah pasti mereka bakalan nyita rumah aku kan. Lagi pula juga aku nggak ada harta benda lain yang bisa aku berikan sama mereka. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting untuk saat ini aku coba temuin dulu mereka. Aku coba bujuk mereka biar mereka bisa kasih waktu lagi untuk aku. Besok juga aku harus bekerja. Karena besok kalau aku nggak kerja, uangnya nggak akan terkumpul sebanyak itu kan. Ya ampun, kenapa hidup aku sekarang jadi kayak gini banget sih? Lagian juga aku nekat banget berhutang sama mereka. Kalau tadinya aku bisa berpikir panjang, mungkin aku nggak bakal dikejar-kejar kayak gini sama mereka. Lagi pula juga udah banyak banget kan korban-korban dari mereka berdua yang udah berutang sama mereka, tapi ujung-ujungnya mereka malah ngasih bunga yang nggak masuk akal. Tapi ya gimana lagi? Toh waktu itu juga aku kepepet banget kan. Kalau aku nggak kepepet juga, mana mau aku berutang sama mereka berdua yang super duper judes kayak gitu. Aduh. Atau enggak, aku coba cari pinjaman aja ya. Ya udah, aku coba ke Bu Imah. Siapa tahu Bu Imah ada uang buat dipinjemin ke aku. Ya udah, aku coba samperin Bu Imah dulu ah. Kira-kira Bu Imah minjemin gak ya? Mudah-mudahan Bu Imah bakal minjemin. Au! Aduh. Sakit banget. Aduh. Mbak. Jangan pegang-pegang. Aduh. Ya udah, bangun aja Mbak. Aduh. Wow. Loh, Mbak kenapa sih? Kenapa kan kamu tadi yang nabrak saya, Mas? Aduh. Ya udah deh Mbak kesini aja deh. Mau cari tempat duduk atau gimana Mbak? Udah nggak usah Mas. Mbak kenapa sih kok jalan barusan nunduk aja? Saya lagi banyak pikiran. Mana juga sayang hari ini saya apes banget deh Mas. Mana juga mau bayar utang. Hah? Bayar utang? Iya Mas. Udah nggak apa-apa Mas. Ini juga mungkin nanti sembuh saya kasih obat. Lain kali hati-hati ya kalau nyetir. Mungkin saya juga tadi nggak kelihatan. Sekali lagi saya minta maaf Mbak. Soalnya saya juga nggak sengaja. Kan Mbak juga jalan sambil nunduk, jadi nggak lihat mungkin ada mobil di depan. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan Mbak ada yang luka, mending kita bawa ke puskesmas atau rumah sakit dulu Mbak. Nggak apa-apa. Biar nanti saya pergi periksa sendiri aja. Kalau gitu, kamu hati-hati ya. Bentar deh. Nama Mbak siapa? Saya soalnya nggak enak Mbak. Mbak kan perempuan, jalan sendiri juga di sini. Emang Mbak mau kemana sih Mbak? Sebetulnya saya lagi ada urusan. Saya mau pergi pinjam uang buat bayar utang saya. Ya udah kalau gitu, saya minta maaf ya ganggu kamu juga. Dan saya juga nggak mau ngomongin masalah saya ke orang lain Mas.
Saya benar-benar minta maaf, mungkin tadi juga salah saya. Tunggu deh, bentar Mbak. Oh, mau kemana? Duh, kayaknya lecet doang deh. Kamu asli sini? Enggak Mbak, saya bukan asli sini. Ya udah deh, mending saya kasih uang aja buat Mbak. Buat Mbak berobat aja. Soalnya saya kan nggak enak Mbak. Aduh. Takutnya ada yang luka atau gimana. Enggak. Saya nggak butuh itu, Mas. Lagi pula juga tadi itu kesalahan saya juga kan. Saya nggak berniat buat, ya, Mas buat ngasih kayak gitu. Iya. Saya bener-bener merasa bersalah juga kok tadi. Saya paham, cuman masa Mbak gak mau nolak sih? Atau jangan-jangan kamu ngasih itu karena tadi dengar saya mau cari pinjaman buat bayar utang. Saya memang lagi ada musibah, Mas. Tapi saya nggak mau musibah yang saya alami saya selesaikan dengan memanfaatkan orang lain. Saya paham, Mbak ini juga gak begitu orangnya. Saya tahu kok, kalau kayaknya Mbak orangnya bukan orang yang begitu. Tapi ngomong-ngomong, nama Mbak siapa? Nama saya Sinta. Bagas Mbak. Mbak asli orang sini? Kebetulan saya asli orang sini, Mas. Kalau Mas, kayaknya saya belum pernah lihat Mas daerah sini deh. Saya dari luar kota Mbak, lagi ada janji sama orang di sini. Tapi sekali lagi saya minta maaf Mbak. Saya ngerasa gak enak, Mbak juga mau dikasih uang juga gak mau. Nggak apa-apa kok. Tadi juga karena kesalahan saya juga kan. Tapi mungkin karena Mas bukan orang sini, lain kali kalau Mas bawa kendaraan Mas lebih hati-hati aja. Siap Mbak. Tapi saya boleh tanya nggak Mbak? Maaf nih, saya lancang. Kenapa Mbak sendirian buat nyari pinjaman buat bayar hutang? Emang suami Mbak kemana? Saya belum berkeluarga, Mas. Saya tinggal sendiri karena saya punya orang tua, tapi orang tua saya udah meninggal. Oh, jadi Mbak sebatang kara hidupnya Mbak? Iya, saya sendirian. Saya juga mau kerja, tapi saya nggak punya dana. Makanya saya ngutang sana sini untuk menghidupi saya sendiri. Lagi pula juga saya bukan berpendidikan tinggi, Mas. Makanya banyak banget lowongan kerja yang nggak mau menerima saya. Saya kan hanya perempuan desa di sini. Sebelumnya saya juga minta maaf sama Mbak. Saya bukan bermaksud buat lancang menanyakan tentang Mbak. Cuman saya kasihan aja, gak tega ngeliat perempuan. Apalagi udah saya tabrak tadi Mbak. Kamu nggak tega kok. Lagi pula juga perempuan seperti saya di sini juga banyak. Karena kita juga perempuan-perempuan di desa kan. Jadi ya kehidupan seperti ini yang tiap hari kita jalani. Tapi kalau soal ditabrak tadi juga kan saya udah bilang kalau itu nggak pure kesalahan kamu, Mas. Aduh, Mbak baik banget kayaknya orangnya. Saya jadi ngerasa gak enak dan saya juga ngerasa bersalah banget sama Mbak. Tapi ya mau gimana, kalau misalkan Mbak mau nerima uangnya saya ambilin Mbak. Nggak perlu kok, saya beneran nggak mau dan nggak pengen terima itu. Ada yang lecet di kaki Mbak atau tangan. Nggak mungkin, nanti biar saya obatin aja. Tadi mungkin lecet sedikit aja kok. Ya udah kalau gitu saya mau pergi dulu, nggak apa-apa ya? Oh ya udah, mungkin Mbak masih ada urusan lagi. Ya udah kalau gitu kamu juga hati-hati. Siap Mbak, hati-hati di jalan Mbak. Ya udah. Kayaknya aku harus buntutin deh Mbak itu. Kayaknya dia memang butuh bantuan. Lagian si Agung juga masih belum datang. Dia ngeliat mobil aku kan pasti udah tahu kalau misalkan aku udah di sini. Aku harus bantu nih Mbak yang tadi. Soalnya kan biasanya kalau orang udah ketabrak biasanya minta ganti rugi segala macam, ini itu, biaya pengobatan lah dan lain sebagainya. Tapi Mbak itu kayaknya dia tulus. Dan kebetulan Mbak itu cantik banget. Apa cewek di desa ini cantik-cantik kayak Mbak itu semua ya? Siapa tahu dia jodoh aku lagi. Oh juga lagi gak punya pacar. Kenapa aku nggak cerita ya sama aku kalau misalkan cewek di desa ini itu cantik-cantik? Mbak itu masih kelihatan dari sini, mending aku buntutin aja deh. Siapa tahu nanti aku bisa bantu. Kenapa hari ini apes banget deh. Udah ketabrak. Padahal kan niatnya mau pinjam uang sama Bu Ima. Ya, mudah-mudahan lah gak keburu sama mereka berdua datang. Lagi pula juga kayaknya cowok tadi itu memang kelihatan sih kalau bukan orang sini karena tampan. Ini saya
Bagus, jalan-jalan terus. Aku WA nggak dibales. Mau kabur kamu? Enggak kok, aku nggak mau kabur. Cuman saya minta maaf karena hari ini saya belum ada uangnya. Udah basi. Mohon-mohon, biar aku kasihan sama kamu. Nggak, jurus kamu sekarang sudah nggak mempan. Tapi hari ini saya benar-benar nggak ada uangnya. Ini saya juga udah niat kok. Saya mau pinjam uang sama orang lain buat nutupin utang saya sama kalian. Cita, aku kurang apa ya? Aku sudah kasih waktu sama kamu untuk bekerja, ya cari uang. Tapi kamu malah kayak gini sekarang. Istri aku butuh perawatan dan aku butuh uang itu. Tata, aku mohon sama kamu, maafin aku. Karena aku benar-benar hari ini aku nggak ada uang sama sekali. Uang yang aku kumpulin itu belum cukup, Ta. Jadi aku mohon ya, kasih aku waktu. Berapa kali kamu? Masa iya ditagih gak ada uang terus kamu? Tapi kasih aku waktu dong, seminggu. Aku janji, seminggu ke depan aku bakal lunasin semuanya kok, termasuk bunganya. Gini ya, aku itu sudah gak tahan lagi. Kalau kamu nggak bisa bayar hari ini, aku laporin kamu ke pihak yang berwajib. Ya, jangan kayak gitu dong. Lagi pula juga ini kan, kita kan juga saling kenal. Kalian juga baik sama aku udah mau minjemin uang. Aku juga kan ke kalian juga selalu tepat waktu biasanya. Cuman kali ini emang bener-bener uang aku lagi nggak ada banget. Jadi aku mohon banget, janji deh seminggu ke depan aku bakal lunasin semuanya kok. Alah banyak omong kamu. Kamu itu bisanya cuma janji-janji aja. Sebenarnya kamu ada niatan mau bayar apa enggak sih? Hah? Ingat Yasin, kamu kalau misal nggak bisa bayar hari ini, aku bakalan ngelakuin apa aja ya yang jelas itu bakal nyeret kamu ke kantor polisi nanti. Maksud kamu apa, Mas? Lagi pula juga sebelumnya aku nggak pernah kan telat-telat kayak gini. Ini baru sekali loh. Lagian juga kalian nggak ada rasa kasihan sama aku. Enggak, kita sedikit pun nggak ada rasa kasihan sama kamu. Ya tapi kan Mohon maaf nih, saya ngikutin di sini. Soalnya saya ngerasa bersalah banget. Ini temannya, Mbak. Iya, mereka yang ngasih aku pinjaman buat ngutang. Oh, pantesan barusan marah-marah kedengeran ke sana. Iya, dia itu punya hutang. Kamu siapa? Kayaknya kamu bukan orang sini deh. Ya, Aku saya baru kelihatan sekarang. Memang bukan orang sini, Mas. Kalau berbicara sama orang yang baru dikenal, minta tolong nadanya direndahkan dan agak sopan sedikit, oke? Aku nggak ada urusan sama kamu. Jadi aku mohon kamu nggak usah ikut campur dalam masalah ini. Enggak, saya nggak mau ikut, memang nggak mau ikut campur. Saya cuma tadi nggak sengaja nabrakin Mbak ini. Nabrak? Oh, berarti kamu habis ditabrak sama orang ini? Oh, mau dikasih uang dia? Kamu minta aja uang yang banyak sama dia untuk bayar utang. Bukan gitu, Mas ini nggak tahu apa-apa soal utang aku sama kalian kok. Jadi aku mohon kalau kalian jangan ikut campurin Mas ini dengan urusan kita bertiga. Bang, berapa sih Mas hutangnya? Mas kok betah-betah terus sih dari tadi? Jangan mentang-mentang Mas di sini, mungkin Mas di sini orang kaya, tapi nggak boleh seenaknya begitu dong sama orang lain. Emang masalah buat kamu? Gini ya, kamu itu tampilan juga kayak orang miskin kayak gini. Ya gak apa-apa, Kamu ngapain nanya-nanya utang dia? Utang dia banyak, kamu belum tentu bisa bayar gitu loh. Mas, mending kamu nanti tunggu sana aja, nanti aku sampein kamu. Udahlah, ini nggak masalah. Aku cuma tanya aja. Emang berapa Mas utangnya dia? Kamu mau bayarin utang dia itu 1 juta. Emang benar 1 juta? Iya, benar itu termasuk. Mungkin uangku juga lagi ada di mobil. Biar dua orang ini juga. Gak usah gaya-gayaan ada di mobil deh. Kalau kamu ya nggak bisa bayar, udah nggak usah kemana-mana. Pakai bilang ada di mobil segala. Tampilan aja kayak gitu, kayak orang Mas, miskin. Gini ya, tampilan boleh lebih keren kamu sekarang. Tapi barang-barang yang kamu pakai itu KW semua Mas. KW-KW gini ya, aku itu beli pakai uang, nggak minta sama kamu. Ya udah, saya mah punya saya jelek-jelek begini, ini harganya mahal dan juga gak minta juga sama kamu. Mas. Aduh, paling juga belinya juga di pasar. Dia, sekarang aku gak mau bahas masalah ini. Dia itu perempuan. Seandainya siapa sih pembantu kamu ini? Pembantu? Dia itu istri aku. Ya, sorry. Ya. Kalau kamu mau ngatain orang, ya ngaca diri Ya, kamu itu enggak. seperti apa. Aduh, Aku kira pembantunya. Kok kayak gini sih? Orang
Ya udah, aku maaf. Soalnya kalau di rumah aku model seperti ini. Kamu yang bener kalau ngomong. Kamu jangan. Kamu itu belum tentu bisa ngedapetin wanita cantik seperti ini. Sabar. Lagi aja pula datang ke sini sendirian. Oke, sabar. Lagi pula juga dia kan nggak tahu. Jadi saya minta maaf kalau tadi dia mengira istri kamu juga sebagai pembantu. Enggak, Mas ini juga tukang kebun. Kamu kalau didiemin kok malah ngelunjak terus yang ngomongnya dari tadi ya. Wah, Udah, kok nyolot dari aku nggak ada urusan sama kamu. Kalau kamu mau bayarin uang si Sinta, udah sini mana. Kalau kamu nggak bisa bayar, udah kamu pergi. Enggak. Sinta, kamu harus ikut aku. Aku bawa kamu ke kantor polisi. Tunggu dulu. Kamu bisa bawa Mbak ini ke kantor polisi kalau misalkan dia gak mau bayar hutang. Tapi dia bakalan bayar sekarang dan bakalan dilunasin 1 juta doang. Sampai begitu nagihnya. Bilang-bilang di sini orang kaya. Gila, uang 1 juta doang. Sampai mau dibawa ke kantor polisi. Gini ya, kalau masalah uang itu harus sportif, Mas. Begitu. Si Sinta aja kayaknya dia udah nggak bisa bayar deh. Karena aku tahu dia sudah nggak bekerja. Orang tua dia juga udah nggak ada. Otomatis kamu harus aku bawa. Ayo. Ya udah, sekarang gini aja deh. Kalian berdua ikut aku. Ya udah, ayo. Enggak kalau misal kamu cuman mau bohongin Udah, kita. kalau misalkan kamu ikut di situ aja. Ikutin aja. Mungkin dia ada niat buat bayar. Ini mobilnya Bos Bagas. Terus orangnya kemana ya? Tahu enggak, Bos Bagas masih keliling-keliling daerah sini. Tapi enggak, ini benar mobilnya kok. Enggak, aku telepon aja ya. Aku jadi kangen banget ya sama Bos Bagas. Udah lama gak ketemu. Sekarang Bos Bagas sudah dari luar kota pulang ke sini. Kok nggak diangkat ya? Aku mau cari kemana ya? Takutnya aku cari ke sana nanti Bos Bagas malah ke sini lagi. Atau enggak, aku nunggu di sini aja deh. Daripada aku nanti nyari terus Bos Bagas malah datang ke sini. Udah deh. Tapi kok Bos Bagas bawa mobil kayak gini ya? Biasanya bawa mobil sport pulang. Mungkin dia bosan kali. Bawa Kita mau pulang kemana sih? sportnya. Bos. Oh, dari tadi. Ya barusan bos. Kamu kok nggak bilang sih kalau di sini ada cewek cantik kayak gini, Gu? Ya mau bilang gimana bos? Sedangkan di sini cewek cantik banyak bos. Ya termasuk Mbak Sinta ini bos. Kamu kenal juga sama 2 orang ini, Gu? Ya, dia itu orang terkaya di sini. Aku kenal. Pak Agung juga kenal sama aku. Kamu kenal bener sama orang ini? Ya dia sering suruh sama saya bos. Ya bisa dibilang dia nampung saya bos. Si Umar kan bos. Pak Agung, kalau boleh tahu orang ini siapa Pak Agung? Dia itu seenaknya. Masa istri saya dibilang pembantu? Saya juga dibilang tukang kebun. Kamu nggak dengerin aku ngomong dari tadi? Aku udah bilang bos sama Bos Bagas. Kamu masih nanya Bos Bagas siapa? Ya bos aku lah. Jadi yang selama ini Pak Agung ceritain kepada saya, bos Pak Agung itu ini orangnya. Ya benar, kenapa? Wah, kita cukup nggak ya? Maaf, soalnya saya nggak pernah megang uang cash. Ini cuma sisa buat beli bensin aja tadi. Buat apa? Enggak, Mbak ini tadi kan ketabrak sama aku, terus 2 orang ini kata-ngatain Mbak ini soalnya gak bayar hutang katanya, Bu. Mas, tapi saya beneran nggak pengen Mas bayarin utang saya kok. Nanti Udahlah, saya malah jadi ngerepotin. nggak apa-apa, Mbak. Lagi pula saya juga nggak apa-apa kok. Laki-laki seperti ini nggak pantas berbicara begitu sama perempuan. Dia juga punya istri. Harusnya ya lembut-lembut lah. Laki-laki ngomong sama seorang perempuan. Nih. Jadi aku minta tolong mulai sekarang kamu gak usah gangguin dia lagi. Kalau kamu masih gangguin dia, kamu bakalan berurusan sama aku setelah ini. Baik mas, Sin, utang kamu sekarang sudah lunas. Ah, sekarang giliran udah pegang uang ngomongnya lembut. Ah, jangan bilang orang kaya di sini. Kalau misalkan uang 1 juta masih kamu uber sama orang lain. Baik mas. Udah mendingan kalian pergi dari sini. Ah, bener. Soalnya aku agak muak lihat muka kalian. Iya. Kalau misalkan kalian minat buat jadi pembantu,
kalian tinggal bilang aja sama Agung. Baik mas. Yuk. Mari. Kurang ajar banget sih. Mas, saya janji kok seminggu ke depan saya bakal ganti uang yang udah kamu bayarin tadi sama mereka. Mbak gak usah mikirin masalah itu. Oh ya Gung, aku minta tolong nanti setelah aku pulang kamu jagain Mbak Sinta dulu. Oke, baik. Karena Mbak ini kan cantik, mau aku jadikan pacar, mau aku nikahin kalau mau Gung. Bos, Tapi gimana? Orangnya baik. baik banget bos. Baik bos. Ya deh, rumah kamu di mana? Dekat di daerah sini. Ya deh, kamu tunggu depan aja sana. Ntar aku ke sana, aku bawa Mbak ini ya. Ya udah deh, saya tunggu di depan ya bos. Mas, sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Tapi saya boleh tanya sesuatu nggak? Emang mau tanya apa Mbak? Masalahnya kita juga belum pernah ketemu dan kita baru aja kenalan tadi. Tapi kenapa kamu udah baik banget mau Ya bantu soalnya saya? Mbak nih kayaknya baik banget. Ya kalau boleh, Mbak punya handphone nggak? Saya punya sih, tapi handphone saya ada di rumah. Ya udah nanti sekalian saya main ke rumah Mbak Sinta. Lalu sekalian saya minta nomor handphonenya. Tapi sekarang saya mau ngajakin Mbak Sinta buat mampir ke rumah si Agung. Boleh nggak? Oh boleh mas. Nggak, Tapi- jangan khawatir. Saya bukan orang jahat Mbak. Kan si Agung juga udah tahu Mbak Sinta bareng sama saya. Ya juga sih. Tapi kalau untuk mas mau mampir ke rumah saya juga jelek mas. Nanti takutnya mas juga malah risih datang ke tempat saya. Gini ya Mbak, yang penting Mbak punya rumah, nggak tidur di kolong jembatan. Itu udah harus bersyukur Mbak. Banyak orang-orang yang nggak punya rumah dan tidur di pinggir jalan, kolong jembatan, dan lain sebagainya. Ya Mbak harus pintar-pintar bersyukur sekarang. Saya juga mau lihat rumah Mbak seperti apa. Jadi nggak usah malu dan nggak usah khawatir sama saya. Saya bukan orang yang melihat ya orang dari rumah atau pekerjaan dan lain sebagainya. Dan saya lihat sekarang Mbak ini orangnya baik, kayaknya tulus juga. Tapi memang benar Mbak belum punya pacar ya? Saya belum kepikiran ke sana mas. Tapi kalau saya rasa mas nantinya punya pacar atau emang udah ada pacar, pasti pacar itu beruntung. Dan wanita itu beruntung udah ngedapetin mas. Saya belum pernah pacaran. Karena saya tahu perempuan itu suka menyakitkan buat saya. Karena saya udah sering disakiti, saya takut. Jadi sekarang saya kenal, langsung tunangan, langsung nikah aja. Bener kamu nggak punya Iya pacar? benar Mbak. Saya belum pernah pacaran, sekalipun saya belum pernah. Makanya saya ngelihat orang sebaik Mbak, kok masih ada ya orang yang baik kayak Mbak. Padahal Mbak udah jelas-jelas butuh uang, tapi tadi malah gak mau diganti rugi sama saya Mbak. Jadi itu kan tandanya Mbak ini orangnya tulus dan gak suka memanfaatkan orang lain. Ya kalau misalkan boleh, sekarang kita langsung berangkat aja. Gimana? Boleh. Ya udah, naik aja. Bisa nggak bukanya? Ini gimana ya? Bisa kok, coba. Oh iya. Saya masuk ya. Suka aja Mbak.